beliau Bapak Dr. Kiai Haji Rozihan SHMAG membicara pada sore kali ini. Yang kita hormati para jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para pendengar Radio Dais serta para MAJT TV dimanapun berada. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah dengan keadaan sehat walafiat. Tentu ungkapan syukur marilah kita bersama-sama panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dianggap sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Para jamaah kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, pada sore kali ini kajian menjelang berbuka puasa akan mengangkat sebuah tema, yaitu memperoleh keberkahan hidup, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Rozihan SHMAG, dan nantinya kita akan membuka sesi tanya jawab jikalau memang waktu mencukupi. Tentu tema pada sore hari ini sangatlah penting untuk kita semua, karena tentang bagaimana memperoleh keberkahan hidup. Hidup yang berkah itu seperti apa? Hidup yang benar-benar memberikan manfaat itu yang bagaimana? Nanti akan diterangkan atau diberikan ilmu-ilmu oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Rozihan SHMAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa amjadihi wa rusulihi wa jami khalqihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad alaihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Para hadirin peserta kajian sore hari menjelang buka puasa yang dirahmati oleh Allah, begitu juga para pemirsa TV MAJT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kepada kita karunia yang sangat melimpah, yaitu terutama nikmat kesehatan. Nikmat sehat inilah yang kita bisa raih untuk melakukan satu kebaikan, untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, sehat inilah yang kemudian yang oleh Rasulullah dikatakan salah satu nikmat yang jarang kita isi dengan baik, yaitu satu nikmat kesehatan dan nikmat peluang, nikmat kesempatan sekalian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mari kita bahas topik yang akan memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu apa yang disebut dengan berkah itu seperti apa. Nah, jadi al-barokah itu artinya ziyadatul khair. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang melimpah, kebaikan yang melimpah. Jadi ada satu tempat atau mungkin satu waktu bulan yang mempunyai atau dikatakan memiliki keberkahan yang banyak. Salah satunya adalah bulan Ramadan ini. Ramadan itu dikatakan oleh Nabi, ya, salah satunya itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Nah, berkahnya di mana para hadirin? Berkahnya Ramadan itu adalah dalam satu bulan ini mempunyai kebaikan yang sangat melimpah. Ya. Kebaikannya apa? Ada di antaranya adalah satu malam dikatakan oleh Nabi nilainya sama dengan 1000 bulan. Bagaimana mungkin satu malam kok mempunyai nilai 1000 bulan? Ini yang dikatakan berkah. Jadi seseorang yang memperoleh keberkahan pada bulan Ramadan, ketika dia dikatakan memperoleh Lailatul Qadar, saat yang menentukan seseorang itu merubah dirinya dari perbuatan yang tercela menjadi perbuatan yang terpuji. Satu malam saja, kalau seseorang itu menerima keberkahan, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Artinya kalau seseorang itu hidupnya bergelimang dengan dosa, ya, 70 tahun umpamanya, nah, tahun ke-71 yang bersangkutan itu kebetulan melakukan ibadah puasa dan kemudian bertemu dengan keberkahan pada bulan Ramadan, maka nilainya satu malam itu sama dengan 70 tahun atau bahkan menjadi 84 tahun. Nah, inilah yang kemudian disebut Lailatul Qadar itu. Ada para hadirin, dalam sejarah itu seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy itu kan umurnya sudah cukup tua. Dia adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Dia bahkan membunuh pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Ya, tidak hanya dibunuh tapi dibelah dadanya dan kemudian hatinya dimakan. Dia mencuri, ya, dia berzina. Nah, satu saat datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah dosa-dosa saya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nah, kemudian Rasul tidak bisa menjawab karena melihat ada orang kok dosanya sudah sampai sebesar ini. "Ya Rasulullah, apakah dosa saya ini bisa diampuni oleh Allah? Dosa saya itu sudah memenuhi perut bumi dan memenuhi sudut-sudut langit. Artinya sudah tidak bisa diukur dengan deret ukur." Rasulullah tidak bisa jawab. Kemudian turun ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Di situ ayat yang berbunyi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, hai Muhammad, hai orang-orang yang dosanya sudah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Jangan putus asa. Lah, ini para hadirin, ya. Nah, kalau seseorang itu memperoleh hidayah, keberkahannya itu satu malam sama hampir 70 tahunan sekalian. Nah, kemudian bagaimana syarat-syarat untuk menerima keberkahan itu seperti apa?
Nah, pada surah Al-A'raf ayat 96 Allah mengajarkan di sana, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, jika sebuah negara, sebuah desa, walau anna ahlul qura, penduduk satu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka berkah, membuka kepada mereka, kepada penduduk negeri, kepada penduduk desa itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi keberkahan itu adalah ada syaratnya, tidak hanya sekedar kemudian melakukan sesuatu jadi berkah, tidak. Di sini digarisbawahi bahwa ya, syaratnya adalah iman dan takwa. Nah, jadi tidak hanya beriman saja, tapi harus bertakwa. Tidak hanya percaya kepada Allah saja, percaya kepada malaikat selanjutnya, tapi bertakwa juga. Nah, bertakwa itu apa? Bertakwa itu adalah takwa ayat al-khadaru wal ikhtiyat, waspada dan hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau penduduk sebuah negara, penduduk sebuah negeri, ya, itu hati-hati. Cara memperoleh rezekinya juga hati-hati. Ya, kemudian membelanjakan rezekinya juga hati-hati. Ya, insya Allah akan memberi keberkahan. Tapi kalau penduduk suatu negeri itu sudah tidak hati-hati lagi, ya dalam bahasa Jawa ngawur, ya, dicari rezekinya juga ngawur, ya, bagaimana tindakan kesehariannya juga ngawur, tidak hati-hati. Maksudnya takwa itu apa? Takwa itu yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya itu. Jadi dengan begitu insya Allah hidup kita menjadi berkah. Nah, syarat apa? Yaitu tadi ada syarat lagi bahwa supaya hidup kita berkah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, contoh keberkahan apa? Itu nanti kalau dikatakan berkah itu yang mengikuti banyak, kemudian jumlah pahala, ya, jumlah pahala yang mengikuti itu jumlah pahala yang diberikan kepada orang yang berbuat baik itu sejumlah pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ada hadis di situ, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa melakukan atau membuat inisiasi yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dia melakukan yang baik, maka Nabi menyebut apa? Ya, falahu ajruha, maka baginya pahala. Wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusamanit tabah. Pahalanya melimpah itu. Jadi kalau ada seseorang yang membuat inisiasi kegiatan yang baru, ya, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka pahalanya sejumlah orang yang mengikuti tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, contoh yang konkret begini, kalau seseorang itu berinisiasi membuat jalan tembus dari satu kampung ke kampung yang lain, yang itu menjadikan jalannya lebih pendek, jarak tempuhnya lebih pendek daripada jalan yang sudah ada. Nah, kalau itu kemudian dilewati oleh banyak orang, maka dikatakan bahwa orang yang berinisiasi membuat jalan ini adalah penuh keberkahan. Karena apa? Dinikmati oleh orang banyak. Nah, jalan ini dinikmati oleh orang banyak. Itulah yang dinamakan berkah. Nah, kalau dalam ilmu eksak itu ada yang namanya berkah itu ya seperti teorinya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu adalah seperti, ya, karena energi itu kekal, ya. Energi itu kekal. Seperti halnya kalau kita melempar bola ke atas, ya, satu bola kita lempar ke atas, bola yang turun ke lantai itu tidak berhenti.
Tapi bola itu kemudian pantulannya sangat banyak. Itu namanya berkah. Dalam contoh yang lain sekalian, orang yang sedekah dikatakan berkah. Orang yang sedekah dikatakan berkah. Karena apa? Harta atau milik seseorang yang diberikan kepada orang lain itu memiliki manfaat yang banyak. Banyak orang yang ikut menikmati. Contoh umpamanya, ketika seseorang itu memiliki uang 100.000 kemudian dimakan sendiri di salah satu restoran, itu akan lebih manfaat kalau uang 100.000 itu disedekahkan kepada 10 orang, maka ini dikatakan berkah. Karena apa? Kekayaan uang kita, milik kita itu tidak kita nikmati sendiri, tapi ada orang lain yang ikut menikmati. Akhirnya apa sekalian? Kita cukup makan yang sama dengan mereka. Jadi 10.000, 100.000, 10 kita belikan nasi di warteg, maka jadi 10 bungkus. Kita 1 yang 9 orang lain. Maka ini bisa diberikan istilah bahwa apa yang kita miliki itu ada orang lain yang ikut menikmati, sehingga itu menjadi satu keberkahan. Apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah orang-orang yang ikut menikmati milik kita itu, ikut menikmati kepemilikan kita itu, orang itu akan berdoa, mendoakan kepada kita, orang yang memberikan rezekinya kepada orang lain, orang yang memberikan sedekahnya kepada orang lain sekali. Nah, jadi keberkahan itu adalah satu saat, satu waktu, satu tempat, tapi memberikan manfaat kepada orang banyak sekalian. Tempat juga begitu, ada tempat yang memberikan keberkahan seperti di Masjidil Haram. Masjid itu tidak pernah sepi. Nah, ini dinamakan tempat yang berkah. Ada bulan yang berkah tadi yang saya sebut bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya. Nah, dikatakan oleh Nabi bahwa bulan Ramadan itu siapa yang melakukan ibadah di dalamnya itu menghapus dosa masa lalunya. Orang yang berpuasa, orang yang tarawih, sholat tarawih di malam hari, itu dikatakan oleh Nabi dosa-dosa masa lalu nanti diampuni semua. Tapi syaratnya harus dengan tulus, ya, tulus. Ada hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa saja yang berpuasa, siapa saja yang bersolat malam, kemudian melakukannya dengan penuh iman wahtisaban dan penuh harap, penuh kalkulasi, dihitung-hitung, diperhitungkan betul, berharap betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosa masa lalunya itu diampuni. Bayangkan para hadirin, 1 bulan itu menghapus 11 bulan dosa yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang dikatakan berkah. Inilah yang dikatakan berkah. Bahkan dikatakan ada, ya, kalau ada orang yang memberikan atau melakukan sesuatu yang fardu, maka apa? Pada bulan Ramadan itu dilipatkan 70 kali kebaikannya di luar, ya, bulan yang lain. Man adda faridatan kaman adda faridatan sab'ina sima siwahu. Barang siapa melakukan kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipatkan 70 kali, ya, kebaikannya di luar bulan Ramadan sekalian. Jadi taruhlah kalau seseorang itu berinfak, ya, malam hari tarawih itu ada kotak keliling berinfak, dimasukkan 2.000 rupiah, memasukkan kotak ke kaleng 2.000 rupiah. Itu kalau di luar bulan Ramadan, 2.000 itu ya nilainya sama dengan 2.000.
Tetapi ketika itu dilakukan pada bulan Ramadan, maka dilipatkan 70 kali. Sehingga menjadi apa? 2000 itu nilainya sama dengan 140.000. Maka para hadirin, kotak Ramadan itu biasanya isinya kan 2000-an. Nah, harusnya mumpung gitu ya, mumpung bulan berkah itu ya paling tidak 10.000 lah, syukur bisa 50.000, syukur bisa 100.000. Karena apa? Bulan Ramadan itu kan kita akan bertemu lagi 12 bulan, 11 bulan yang akan datang. Ya kalau kita bertemu, kalau tidak maka peluang ini harusnya kita manfaatkan dan pergunakan sebaik mungkin. Mumpung ya. Ini yang kita kaji kaitannya dengan saat ini bulan Ramadan dikatakan bulan berkah sekalian. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri keberkahan di dalam hidup itu? Ciri-ciri keberkahan dalam hidup. Yang pertama sekalian, cirinya adalah orang itu bisa menikmati amal soleh. Karena apa? Sudah memperoleh petunjuk dia. Melakukannya sudah tidak dengan terpaksa lagi. Pada surah Al-An'am ayat 25 di sana dikatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu lapang dadanya untuk melakukan amal soleh. Dadanya tidak sesak. Jadi melakukannya dengan penuh ketulusan, nikmat sekali. Jadi orang sholat, mereka ketika sholat ya merasakan nikmatnya sholat. Ketika mereka bersedekah juga merasakan nikmatnya sedekah. Ini adalah menikmati amal soleh. Yang kedua, ciri-ciri keberkahan hidup yang dimiliki oleh manusia adalah konsisten dalam kebaikan. Jadi melakukan kebaikan tidak hanya sekali dua kali, tapi terus berulang karena konsisten sekalian. Ya, melakukannya secara berulang-ulang dan tidak terpaksa. Inilah yang kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 101 dikatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, barang siapa berpegang dengan ajaran Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau hanya sekali dua kali, ya belum dapat dijadikan acuan bahwa itu konsisten sekali. Dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan longgar atau sempit, itu tetap menjalankan atau tetap melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ciri keberkahan dalam hidup adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada panggilan azan, ada panggilan ibadah yang lain, seruan ibadah yang lain, itu dikatakan oleh Al-Quran cekat-ceket gitu loh, cekat-ceket. Apa cekat-ceket itu? Ya segera menjemput panggilan itu. Nah, itu dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-2 dan ke-3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Rindu. Nah, jadi kerinduannya apa? Contoh di situ ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi kalau tidak sholat itu rasanya rindu. Nah, kemudian kalau tidak infak juga rindu, mencari tempat infak dan berusaha untuk mengeluarkan ya sebagian kekayaan atau harta yang dimilikinya untuk memuliakan orang lain sekalian. Kemudian yang keempat, ciri-ciri keberkahan dalam hidup adalah sabar dalam menghadapi ujian. Dan sabar ini tidak boleh diartikan sabar itu nerimo. Sabar itu bukan nerimo,
Sabar itu al-juhdu wal istimrar. Sabar itu adalah berusaha secara terus-menerus. Itu disebut sabar. Maka Quran menyebutnya pada surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya, sabar dan terus bersabar dan tetap siaga. Nah, itulah sebetulnya dikatakan tidak ada bahasa sabarku entek kok, entek sabarku, itu tidak ada sebenarnya. Karena sabar tadi awalnya adalah as-sabru al-juhdu wal istimrar, berusaha secara terus menerus. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Nah, kemudian bagaimana? Ya, bagaimana dikatakan cara memperoleh berkah pada bulan Ramadan itu? Kita ketahui bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu semuanya turun pada bulan Ramadan. Kitab Taurat itu turun pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil itu pada 18 Ramadan. Kitab suci Al-Quran turun pada 24 Ramadan. Nah, dikatakan bagaimana? Penuh keberkahan itu. Ya, jadi kalau kita menyebut Al-Quran umpamanya pada surat Al-An'am ayat yang ke-100 di sana dikatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini loh kitab Al-Quran, ya, apa? Allah menurunkannya pada waktu yang penuh keberkahan. Jadi Al-Quran diturunkan penuh keberkahan. Nah, kepentingannya apa? Quran menyebut fattabi'uhu, kamu semua itu ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, la'allakum turhamun, agar kamu itu menjadi sejahtera sekali. Jadi keberkahan itu adalah dalam arti mengikuti petunjuk isi perintah larangan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sekalian ada lagi ayat surah Al-An'am ayat 92. Itu dikatakan kitabun anzalnahu mubarakun. Ya, jadi kitab-kitab tadi karena itu kitab tadi ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran itu diturunkan ya dengan penuh keberkahan. Siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuk dalam kitab suci yang waktu itu diturunkan, kalau Injil, kemudian Taurat, kemudian Zabur kan hanya untuk kaum tertentu. Tapi Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Karena itu tadi dikatakan oleh Al-Quran fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran, ikutilah dia Al-Quran itu. La'allakum turhamun. Kamu pasti akan memperoleh kesejahteraan. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca saja, itu pahalanya besar. Ya, apalagi diikuti petunjuknya, diketahui tafsirnya, diikuti petunjuk-petunjuknya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang memperoleh kesejahteraan. La'allakum turhamun, menjadi umat yang sejahtera sekalian. Para hadirin sidang tadarus jelang buka puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu marilah ada kesempatan yang masih cukup panjang. Sekarang kan baru puasa ya hari yang keberapa? Puasa hari yang ke-7. Insya Allah masih 23 hari atau masih 22 hari. Nah, kita gapai keberkahan Ramadan ini yang istimewa. Jangan sampai kita menunda-nunda, sebab kita ketahui Ramadan sebagai bulan berkah ini akan datang 11 bulan yang akan datang. Pada kesempatan ini mari kita gapai keberkahan yang ada dalam bulan
Ramadan. Demikian para hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini membawa berkah. Sekalipun hanya dalam waktu 45 menit, tapi ketika materi ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah manfaatnya akan lebih dari 1000 bulan. Terima kasih. Kurang lebihnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Dr. Ki Haji Rozihan SHMAG atas segala penyampaian ilmu yang diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang terkait tentang penyampaian beliau, yaitu syarat memperoleh sebuah keberkahan yaitu iman dan takwa, dan ciri-ciri memperoleh sebuah keberkahan hidup yaitu bisa menikmati amal soleh. Yang kedua adalah konsisten dalam menjalankan sebuah kebaikan. Yang ketiga adalah selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sabar dalam menghadapi ujian. Dan banyak sebuah keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu dengan dilimpahkan ganda pahala yang ada di bulan ini. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya kepada beliau terkait pada tema sore hari ini. Monggo Bapak, singkat juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ini saya membaca punya harta dari hasil halal, tapi dimanfaatkan untuk kejahatan, untuk berbudi dan macam-macam dan sebagainya. Justru sebaliknya tidak dipakai. Meninggalkan yang haram dari kita, dari berdunia, justru dimanfaatkan untuk kebaikan, membantu orang kafir dan sebagainya. Pertanyaan saya yang memiliki dua harta tersebut, bila nanti meninggal dunia, itu nanti bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak ya. Jadi begini, ada pertanyaan yang bagus. Ada orang yang memperoleh hartanya secara halal, tapi dibelanjakan untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Okay. Yang satu lagi, ada orang yang memperoleh dan mencarinya harta dari secara haram, kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang baik, membantu anak yatim, membangun masjid dan sebagainya. Jadi keduanya itu sama-sama tidak benarnya, karena yang pertama sekalian, orang memperoleh kekayaan, harta, memperoleh penghasilan dari yang haram, kemudian dipergunakan untuk membangun masjid. Bagaimana? Jadinya masjid bagaimana? Jadi masjid ya boleh kita beribadah di dalam masjid itu dibangun dari harta haram yang boleh, tapi orang yang menyerahkan dan membangun masjid atau tempat-tempat ibadah yang lain yang dananya itu diperoleh dari dana yang haram, maka hukumnya tidak diterima. Jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi itu yang berbunyi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, tidak menerima amal perbuatan kecuali yang bersih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Begitu juga yang terkait dengan orang memperoleh penghasilan kekayaan dari yang halal, kemudian diperuntukkan untuk
kegiatan-kegiatan yang haram. Sama. Jadi itulah yang kemudian jadi sekalian, kalau kita kembali kepada Al-Quran itu kan ada ayat yang berbunyi surah At-Takasur yang terakhir itu bunyinya adalah summalatus aluna yaumaidin anin. Ya, artinya apa? Semuanya, semua nikmat itu akan dipertanyakan. Dari mana kamu menerima? Ya. Kemudian untuk apa? Ya. Kemudian manfaat apa? Tidak. Jadi kalau seseorang itu memperoleh penghasilan, memperoleh kekayaan, itu dari mana? Kemudian dijawab, oh saya terima dengan saya peroleh dengan cara yang halal ya Allah. Kemudian masih ditanya lagi, kamu pergunakan untuk apa? Kalau kamu pergunakan untuk yang haram, tentu pada yang baik kok masuk kepada yang haram. Ini juga tidak bermanfaat. Kemudian manfaat apa tidak? Ya, kekayaan yang kamu peroleh itu manfaat apa tidak? Jadi seperti halnya seseorang yang memperoleh harta kekayaan, memperoleh rezeki, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang terlarang. Tentu ini tidak bermanfaat. Ya. Jadi sebagai contoh yang konkret adalah orang punya uang, dapat uang, perolehannya halal, tapi untuk membiayai tempat-tempat perjudian. Terus bagaimana? Berarti uangnya halal, tapi dia mengembangkan perjudian. Maka jadinya bagaimana? Jadinya adalah perbuatan itu sebagai perbuatan yang berdosa. Makanya ada hadis yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa berinisiatif membuat jalan keburukan, jalan yang jahat. Nah, jadi punya uangnya kan diperoleh dari dan cara yang halal, kemudian dipergunakan untuk membangun lembaga perjudian. Akhirnya orang yang berjudi banyak di situ. Maka karena orang yang berjudi banyak, dosanya sebanyak orang yang melakukan perjudian itu. Nah, ini hadisnya Nabi begitu. Tidak dikurangi sedikitpun. Oleh karena itu kita harus waspada dan hati-hati sekalian. Bagaimana ketika kita mencari uang, ya, mencari rezeki, kemudian untuk apa, manfaat apa, tidak. Itu bahasanya adalah surah At-Takasur ayat yang terakhir, summalatus aluna yaumaidin anin. Saya kira begitu Pak. Terima kasih mengucapkan. Mungkin cukup untuk kajian pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan sebuah hal yang baru untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.